Cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan ngulik sedikit gearbox copotan dari Jun M4 Carbine ya. Jadi rencananya saya akan upgrade gear setnya ke gear metal. Nah, cuman ini campuran ya. Ini satu set gear SHS 12:1 ya, jadi nanti begini. Kemudian kebalik ya, masih begini. Saya lupa gini, begini. SHS 12:1. Jadi dia untuk rate of fire yang tinggi ya, high grade ROF tinggi. Nah, cuman bevelnya punyanya GNP. Jadi ceritanya saya beli satu set yang SHS, cuman saya ambil bevelnya aja karena bevel yang sebelumnya rontok. Saya pakai di menggunakan DSG dan juga dual sector gear, dan motornya pakai yang brushless ya, jadi dia torsinya sepertinya terlalu tinggi, hancur. Kemudian saya beli satu set, rencana mau saya pasang, ternyata nggak jadi karena saya lanjut ke dual sector gearnya, sehingga untuk saat ini akhirnya tinggal sektor sama spur gearnya. Baik, jadi kita akan tetap menggunakan gearbox bawaan nilon, tapi kita ganti gearnya saja, gear setnya saja. Baik, yang pertama kita akan rilis dulu springnya. Ini Jun ini sudah bagus ya, jadi Jun, kemudian apalagi ya selain Jun ya, selain Jun itu SLR Jingji, itu dia menggunakan kide. Jadi kita enak untuk modifikasinya. Ini materialnya aluminium seperti ini karena dia ulirnya ke sini. Kalau yang punyanya Jingji, dia tidak ada ulir di ini spring guide ya. Ulirnya ada di lower receivernya. Jadi di situ ada bautnya, ada nut, ada mur. Nah, ini udah aluminium, punya Jingji masih plastik. Baik, ini spring bawaannya. Springnya cukup enteng ya, karena ini pakai 12:1 yang ROF-nya tinggi. Saya tetap pakai ini, saya tidak upgrade springnya, karena kalau upgrade springnya kemungkinan hancur gearbox shellnya ya. Baik, kita akan buka. Saya nggak tahu ini bener nggak, saya belum pernah lihat tutorialnya, cuman nanti kita lihat ya. Kalau tidak salah sih harusnya saya lepas di sana dulu lah. Oke, kita lihat di sebaliknya dulu ya. Di sebaliknya sini ada, saya coba lepas dulu barangkali, tapi sepertinya tidak ya. Kalau kita lihat sepertinya tidak.
kita lepas ini. Jadi saya rencananya mau upgrade gear set, kemudian ini akan saya install di unit punya anak saya. Jadi unitnya saya beli second, mereknya apa ya, XJL kalau nggak salah, XJL atau apa. Kondisinya sih kurang oke. Nah, cuman karena waktu itu pertama kali saya mencoba bermain gel blaster, jadi ya saya oprek sedemikian rupa, alhamdulillah masih bisa dipakai. Cuman masih kurang jos ya. Rencana saya ini pasang di sana, nggak tahu nanti cocok nggak dengan receivernya atau dengan bodinya, karena dia bukan two piece ya, bukan model upper dan lower receiver, tapi dia nanti akan buka kanan kiri. Jadi seperti gearbox ini ada dua piece kanan kiri, jadi bukan upper dan lower. Saya nggak tahu nanti ini bisa duduk nggak, mudah-mudahan bisa. Saya yakin sih pasti akan harus ada modifikasi di di bodinya ya, tapi ya mudah-mudahan berhasil. Ini baru pertama kali saya mau memodif yang seperti itu. Jadi kalau saya lihat kayaknya Jinming seperti itu juga. Kalau generasi 9, Gen 9 itu kayaknya sudah upper lower ya. Tapi kalau saya lihat yang Gen 8, generasi 8 itu masih kanan kiri. Jadi masih menggunakan skru. Kalau yang bodinya Jun ini kan dia sudah pakai pin ya, jadi lebih simpel. Dudukannya sudah sama seperti AEG yang metal, sama yang standar AEG lah. Oke, kita sudah buka. Sekarang kita lihat isinya. Saya juga belum pernah bongkar isinya, saya baru mau lihat isinya seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada kendala saat bongkarnya. Oke. Nah, ini dia. Biru, full biru. Bevel gearnya biru. Kita akan singkirkan dulu. Kita taruh mana ya? Sinilah. Oh, ada grease-nya. Kita butuh something, pakai apa ya? Kita geser sini dulu. Oke, siap. Ini ada tutup. Nah, supaya grease-nya tidak kena mat. Oke, ini sektor gear. Giginya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sama yang paling besar ini 15. Kita ambil adjustment pin-nya untuk kita gunakan lagi nanti. Kemudian di sini ini spur gearnya. Grease-nya juga biru. Nggak tahu dia pilihnya warna biru. Anti reversal ini akan saya ganti pakai yang metal juga. Mudah-mudahan ada stok anti reversal. Waduh, jangan-jangan tidak ada stok. Kita lihat dulu. Ada stok satu. Anti reversal. Nah, ini diskonektornya sudah metal, jadi saya lanjut aja. Trigger ini plastik, tapi saya nggak punya stok metal, jadi ya. Oke, seingat saya masih punya stok metal, cuman saya lupa ada satu di mana. Baik, kemudian ini
piston sama silinder. Kita coba buka dulu ya. Nah ini saya nggak tahu nih. Saya punya, oh ada, kita coba tes dulu ya. Punyanya nozzle-nya AEG itu masuk nggak? Ini saya punya adjustable tapi jarang saya pakai. Masuk. Jadi ini headnya bagus nih. Kalau punyanya Jingji, headnya itu lebih besar. Ada di mana ya? Saya coba ambil dulu. Kita bandingkan. Jadi ini kalau misal mau apa namanya? Mau upgrade, nggak perlu ganti head. Tapi ininya, ini masuk juga. Bagus dong. Tapet nggak perlu ganti, bagus nih. Cukup ganti nozzle ya. Ini nozzle-nya besar, memang untuk gel blaster. Tapi silinder headnya ini bagus. Dia sudah langsung masuk pakai nozzle-nya AEG tanpa perlu ganti, bagus nih. Kemudian piston sama headnya dia nggak tahu apa nih, nilon ke apa. Cuman bagus nih, dia di sini disediakan slot untuk kalau mau dipasang tit metal di paling ujung ya. Saya lihat beberapa piston seperti itu. Nah, kita coba lihat komparasinya dulu. Wah ini krisnya biru, saya harus ambil lap dulu. Ini ada nozzle, ini ada piston, nanti kita akan bandingkan. Saya cari dulu headnya. Ini dia headnya. Nah, baik. Pertama kita akan bandingkan headnya. Sepertinya butuh di zoom ya. Kita zoom dulu. Bismillah. Nah ini ya. Jadi kalau mau dibandingkan, headnya sudah kelihatan. Ini yang bawaannya Jingji. Dia lebih tebal di apa ini namanya, rodnya, gas rod apa sih, saya nggak tahu ya, pipanya lah, pipa kuningannya ini lebih tebal, dan dia khusus bertemu dengan nih, bukan ini tadi, yang ini. Nah bisa dilihat ya, yang putih punyanya Jingji, yang biru punyanya Jun. Jadi punyanya Jingji itu memang ketemu dengan silinder headnya Jingji. Ini dua ini memang spesial untuk gel blasternya Jingji. Nah kemudian ini nggak masuk nih, lubangnya lebih kecil punyanya Jun, karena Jun ukuran diameter dalam nozzle-nya itu sama dengan punyanya AEG. Nah jadi langsung terpasang, set. Nah, punya nozzle-nya AEG juga bisa langsung terpasang. Bagus. Secara struktur konstruksinya oke. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nanti akan kita assembly lagi. Kemudian piston. Ini pistonnya INC seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini hancur ya, kemarin pakai apa namanya,
piston, kok pakai piston, pakai brushless, torsinya besar, ini hancur, nggak kuat di titnya. Nah ini punyanya Jun, sepertinya kalau dilihat sedikit lebih tipis, kerasa beda ya beratnya, lebih berat yang punyanya ENC. Cuman desainnya sudah siap kalau mau dipasang tit. Ini akan saya coba upgrade. Saya tukar pistonnya ke sini coba, piston headnya. Oke atau tidak? Kalau oke berarti ini termasuk metal titnya. Ini akan saya pindah. Oke, di dalam sisanya sepertinya sudah aman ya. Jadi sedikit kesimpulan, kalau mau konversi ke AEG itu cukup ganti nozzle. Sama apa lagi? Sudah, cukup ganti nozzle saja. Sudah bisa langsung dikombinasikan dengan AEG, chamber AEG. Karena ini dia duduk di nozzle-nya AEG bisa duduk di sini, nggak perlu diganti, masih bisa dipakai. Yang lainnya sama semua. Nah, unggulannya Jun itu ternyata seperti itu. Saya juga baru pertama kali bongkar Jun. Oke, saya akan lepas dulu pistonnya. Ternyata keras. Bagaimana ngelepasnya? Saya harus menahan yang di dalam sana. Apakah bisa tangnya masuk? Nggak masuk. Saya coba pakai bantuan ini obeng buat nahan. Ada nut kotak di dalam. Mudah-mudahan sih kuat ya. Saya putar dulu. Baik, kita pasang dulu buat ganjalnya. Kemudian baru kita putar lagi. Lepas. Kita ulang lagi ya. Bismillah. Udah bisa belum? Sepertinya udah bisa. Nggak tahu ini bisa nggak sih? Muter nggak? Oh, bisa kok. Oke, mantap. Sudah bisa terlepas. Ini pistonnya Jun, kita lepas. Nah, ini nut kotak. Kemudian kita akan lepas punyanya INC untuk kita pindah. Kita geser dulu ya. Oops, sorry. Ini punya INC sudah pakai bearing. Kemudian ini, saya nggak tahu bisa atau tidak. Mudah-mudahan masuk. Oh, tidak masuk. Jadi untuk piston sedikit modifikasi. Saya punya piston head yang lain. Kita coba cek dulu. Ada piston head metal. Kita lihat apakah bisa duduk di pistonnya apa namanya? Di pistonnya Jun. Kalau tidak berarti mungkin sedikit dengan terpaksa saya harus oversize sedikit, membuat lebih besar. Taruh di sini dulu. Ini juga karena banyak garisnya ya.
armrestnya, ini tip metalnya. Ini tadi punya ENC nggak bisa masuk, ini oke bisa masuk. Oh jangan-jangan ini juga bisa masuk ya, cuman tutup press dikit aja. Oh enggak, ini memang lebih besar. Coba kita bandingkan ya. Ini dia 5,6 mili. Kalau ini dia 5,1, lebih kecil ini memang. Baik, jadi kita akan pasang metal tit. Bismillah. Nggak tahu nanti impact-nya apa. Kemudian piston. Nah, kita bandingkan dulu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Mana tadi bautnya? Oh ini. Saya harus zoom out dulu ya. Mohon maaf tadi sebenarnya ada beberapa yang tidak terlihat. Saya lupa. Belum di zoom out. Oke. Bismillah. Kita pasang. Sip. Kita bersihkan dulu obengnya, karena tangan saya tadi banyak grease. Ya, jadinya seperti ini. Silinder perlu diganti nggak ya? Kayaknya oke sih. Ini non porting ya. Ini silindernya non porting, jadi 100%. Baik, kita akan pasang lagi karena ini fungsinya nanti saya fungsikan untuk gel blaster anak saya. Jadi saya pasang nozzle gel blaster. Kemudian kita pasang tapetnya. Kemudian springnya. Sip. Nah, kita pasang di sini. Sudah duduk dengan baik. Tinggal oke, tapetnya saya atur dulu. Oke, ini terakhir aja berarti. Piston, silindernya juga sudah duduk, oke. Kemudian kita akan pasang spring. Jadi fokus hari ini adalah ini dulu ya. Jika memungkinkan langsung dipasang ke gearboxnya, nanti kita pasang. Kita pasang springnya dulu.
Baik, untuk silinder dan piston assembly sudah terpasang. Kita akan pasang spur gear. Tapi saya lupa yang pakai. Spur gear itu seperti ini. Kemudian sektornya di bawah kita kasih sim. Mudah-mudahan tidak problem. Ini salah, harusnya tadi masang sektor gear dulu ya. Paksa sedikit diangkat. Oke, sektor gearnya sudah terpasang. Harusnya gimana nih? Sekitar ya. Kita lihat ya, metal tip-nya dapat atau enggak. Metal tip. Oke, itu yang terakhir ya. Sip. Baik. Jadi kalau kita hitung, ini tipnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ini bawaannya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi sudah saya hitung, saya lupa, ini 15 ya. 16. Oke, cocok berarti. Baik, kemudian anti reversal kita akan pasang seperti itu di sini. Ini gearboxnya juga sudah strukturnya gearboxnya AEG ya. Beda dengan punyanya Jingji. Jadi punya Jingji itu di sini kurang bagus menurut saya. Kalau ini sudah ada penahan untuk spring anti reversal. Jadi kalau yang punya Jingji itu seringkali di sini kena kabel nanti. Baik, kemudian bevel gearnya kita pasang bevel gear GNP. Bevel gearnya nggak ada simnya tadi, mudah-mudahan dapat setelannya. Oke, selesai. Tinggal kita pasang lagi bodinya, shellnya, nyebutnya shell. Saya lap dulu tangan saya. Kita akan pasang dan semoga bisa duduk dengan baik. Anti reversalnya sip. Oke, sudah. Ya, sudah. Sekarang kita akan pasang kembali untuk skrup-skrupnya ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 skrup panjang. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf terputus videonya. Ini tadi udah terpasang ya, jadi tidak ada yang spesial pada saat masang, cuman ya harus hati-hati aja.
kita akan pasang spring, kemudian nanti kita akan pasang apa namanya, kita akan pasang gear motor sama motor dan grip ya. Ini muternya ke kiri, set, putar ke kiri dan ke kanan. Nah, sampai dengan duduk dengan baik. Ini sudah, ini sudah. Ini kayaknya dol ini, kurang panjang skrupnya, tuker nggak ini? Oh, kurang bagus ini. Aduh, saya malah ngerusak ya. Harus hati-hati ya, karena ini di sini dia apa namanya, nilon. Kalau overstock dia malah lepas, jadi harus saya tambah apa nih, saya tambah Loctite, mudah-mudahan bisa ngunci. Loctite itu ada yang bilang lem screw. Dia sebenarnya ya memang lem ya, adhesif ya, perekat. Oke, mudah-mudahan tidak lepas. Sip. Ini saya pakai punyanya, ini gripnya itu apa namanya, Maxim Defense PDX Jingji. Ini akan saya tes dulu, tes apa namanya, fungsi dulu ya. Kita carikan sekrupnya, ada nggak sekrup 1, 2, 3, ada 4 nggak? Harusnya ada 4. Kurang 1 ya. Kemarin itu dia ada 4, terus saya tinggal di sini. Ya oke lah, 2 aja lah ya. Ini ada yang jatuh. Baik, kita akan pasang grip dulu, kita tes fungsinya. Nah, ini saya juga nggak tahu nanti gripnya ini kalau terpasang di body XJL itu masuk atau tidak, karena kita mau modifikasi bodinya. Mudah-mudahan bisa masuk ya, karena ini kan duduknya kan di gearbox shell, bukan di body. Ya, mudah-mudahan bisa duduk dengan baik dan benar. Oke, ini sudah duduk. Kita pasang sekrupnya dulu. Oke. Oke, udah duduk. Satu lagi. Sepertinya saya harus pinjam magnet.
atau ini makanya bukan ya, biar tapi kurang ya lumayan lah, nggak jatuh. Kita akan pasang di lubang skrupnya. Baik, kemudian kita pakai dinamonya Jingji ya. Ini dinamonya Jingji SLR. Ups. Apakah bisa masuk? Kita lihat dulu. Oke. Apakah memang mentok? Saya nggak tahu apakah ini mentok. Kita lihat dulu di sini ya. Karena kemarin kita sudah sempat lihat. Kita coba putar dulu. Ini berapa? Enggak ya. Nanti reversalnya jalan. Apakah memang harus pakai yang lebih pendek? Baik, kita kembali pakai dinamonya Jun. Cuman ini kemarin saya tukar sama ini. Saya harus bersihkan ini dulu berarti. Masih ada bekas solder. Ini kemarin saya tukar tutupnya pakai punyanya P90 Bingfeng. Saya baru dapat Bingfeng P90. Oke, ini sudah kita bersihkan ya, dan tidak rusak. Bisa masuk nggak? Bisa masuk ini. Oke, perlu dibersihkan sedikit lagi. Nah, jadi ini kemarin saya tukar, kenapa? Karena saya tidak berencana pakai ini dulu, dan yang punyanya Bingfeng itu kemarin sedikit ada problem di brusnya, jadi saya tukar satu set sekaligus dengan tutupnya. Nah, kita bersihkan dulu bekas-bekas solderannya. Oke, kita tes ya, bisa terpasang nggak soketnya. Oke, kanan kirinya masih terlalu lebar. Oke, kita tes lagi, pasang. Sudah masuk. Kita akan tes lagi untuk pasang motornya. Tadi mentok, saya curiga apakah karena kepanjangan. Kemarin sudah kita bandingkan ya, sekali lagi kita bandingkan. Nah, ini bodinya
sedikit lebih pendek atau sama, harusnya sama dong ya, saya nggak tahu. Kita coba pasang pakai ini, bisa nggak? Kalau bisa berarti memang oke. Ini bisa masuk. Tes lagi pakai ini, bisa masuk atau tidak. Saya rasa sih harusnya bisa masuk ya. Oh, bisa ini. Ups, sorry, ini nyangkut nih, jadi harus saya paksa dikit. Apakah springnya yang bermasalah? Harusnya sih tidak juga ya. Kita akan coba sekali lagi pasang dinamo. Ups, ini kenapa nggak masuk lagi? Oh, masuk. Sorry, ternyata memang masuk, bukan karena problem di situ ya. Saya tadi yang belum pas saja berarti. Oke, sekarang kita akan tutup. Hei, kalian jangan ribut dulu ya. Oke, anak. Oke, kita sudah pasang ini, cuman kita belum dapat settingannya. Nanti kita setel paling kendor aja ya, baru kita kencengin. Yang penting muter dulu, kita lihat seperti apa bunyinya. Oke, baik, kita singkirkan dulu tool-toolnya. Nah, ini kita setel kendor dulu. Oke, kita carikan baterainya dulu. Baterai. Oke, ternyata ada sedikit kendala. Oke guys, ternyata saya harus ganti ini dulu. Saya lupa, semua sudah ditukar ke apa ini? T-plug. Jadi saya terpaksa harus potong dulu ya. Saya geser dulu ini. Kemudian atau gini, saya potong dulu, saya masuk ke sana. Nanti baru kita ganti konektor ya. Baik, mudah-mudahan tidak problem. Baik, kita akan tes. Ini posisi save single. Oh iya, cepet nih.
Oke, RPS-nya udah terasa ya. Rate of fire-nya kita coba adjust sedikit. Oke. Sementara itu dulu. Jadi ini tadi kita sudah upgrade ya, sama ganti beberapa yang bisa kita ganti. Jadi gear set, piston head, udah ya, gear set sama piston head. Nanti setelah ini kita akan coba untuk pasang ke bodinya XJL, mudah-mudahan bisa. Cuman baterai kameranya udah mau habis, kita potong dulu, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan videonya bisa digabungkan atau mungkin nanti dipisah. Nanti kita lihat ya. Terima kasih atas atensinya. Jika ada yang kurang sesuai, ada suara-suara bising anak-anak, mohon maaf. Nanti kita berjumpa lagi untuk ngulik unit selanjutnya. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau suka, cocok, boleh di like. Kalau tidak suka, boleh dislike. Saran dan kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya Fri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.